Halo, selamat berjumpa di kelas Rekayasa Pondasi 2. Kali ini kita akan membahas tentang tahanan kulit atau skin friction dari pondasi tiang. Nah, sebelumnya bahasan kita sudah membahas tentang tahanan ujung atau point bearing capacity dari tiang, dari pondasi tiang. Nah, jadi nanti total daya dukung adalah tahanan ujung plus tahanan kulit tiang. Tahanan kulit atau tahanan gesek kulit tiang itu dinyatakan dengan Ks. Nah, rumus umumnya adalah penjumlahan atau sigma P kali delta L kali F, di mana P adalah keliling atau perimeter dari tiang, sigma L adalah panjang tiang secara dibagi beberapa segmen, nanti dijumlahkan secara total. Kemudian F adalah unit friction resistant atau tahanan friksi persatuan terhadap kedalaman. Untuk tanah pasir tadi ya, jadi kita formulakan seperti tadi, sigma P kali delta L kali F. Nah, di mana satuan tahanan friksi F itu sangat sulit diperkirakan, jadi ada beberapa hal yang perlu dicatat. Bagaimana sifat pemancangan filenya untuk pemancangan pada tanah pasir. Nah, ini bisa menyebabkan naiknya densitas di sekitar tiang, kemudian daerah pengaruhnya atau densification-nya sekitar 2,5 kali diameter tiang. Nah, F ini bervariasi dari permukaan sampai kedalaman L aksen. Jadi dia berubah sampai kedalaman L aksen, kemudian konstan setelahnya. Nah, L aksen itu bisa diambil sekitar 15 sampai 20 kali diameter tiang, atau diambil kira-kira 15 kali diameter tiang. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau dari atas sampai L aksen ini nilai F berubah membesar, kemudian setelah itu konstan. Nah, ini misalkan kita punya gambar di sebelah kiri ya, gambar A, kita punya pondasi dengan diameter D, panjang L. Nah, kita buat delta L ini adalah segmen panjang ya, panjang tiang. Kemudian kita di sini ada tekanan tanah terhadap tiang sebesar K kali sigma 0 aksen. Kemudian di situ menyebabkan friction di sekitar permukaan tiang, yaitu F. Next, pada kedalaman yang sama untuk pasir lepas, lebih tinggi nilai friksinya pada tiang dengan displacement tinggi dibanding dengan tiang dengan displacement rendah. Kalau untuk tiang bore file yang dicetak di tempat atau Z file, itu tahanan kulitnya biasanya lebih rendah dibanding tahanan kulit untuk pondasi tiang pancang. Nah, kembali lagi untuk analisanya. Jadi berdasarkan faktor tadi, maka perhitungannya kalau dari kedalaman permukaan atau Z sama dengan 0 sampai L aksen, maka nilai F itu berubah berdasarkan nilai sigma 0 aksennya atau tekanan tanah vertikalnya. Jadi K kali sigma 0 aksen kali tangan delta aksen. Nah, setelah itu sampai L aksen kita hitung, maka nilai F atau satuan friksinya konstan, yaitu sebesar nilai F pada kedalaman L aksen. Nah, di mana K adalah koefisien tekanan tanah efektif, kemudian sigma 0
aksen tekanan tanah vertikal, delta aksen adalah sudut gesek tanah. Jadi nilai K ini bervariasi menurut kedalaman. Biasanya sama dengan nilai tekanan tanah koefisien tekanan tanah pasif Kp di ujung tiang atau kurang dari nilai K0 pada kedalaman yang lebih dalam lagi. Nah, ini nilai K diberikan untuk tipe-tipe tiang pondasi tiang ya. Jadi kalau bore or jet itu sama dengan K0. Kalau low displacement driven atau tiang pancang dengan displacement rendah itu K0 sampai 1,4 K0. Kalau high displacement driven K0 sampai 1,8 K0. Nilai delta aksen itu diambil 0,5 sampai dengan 0,8 V aksen. V aksen ini adalah sudut geser tanah. Untuk load test di lapangan, nilai K diukur dengan jenis file H file atau H file itu adalah 1,65 untuk steel file 1,26 dan precast concrete 1,5. Nah, tadi dari Meyerhof, sekarang Cole and Castello. Jadi Cole and Castello juga memberikan formula, tapi dia mengambil F-nya adalah average. Jadi QS adalah F average kali perimeter kali panjang tiang, dimana F average diambil nilainya adalah K kali delta 0 aksen bar, yaitu rata-rata tangan 0,8 V aksen kali P kali perimeter atau keliling kali panjang. Nah, ini adalah nilai K-nya dicari dengan menggunakan grafik ini terhadap embedment ratio L per D. Kita punya K. Nah, di sini ada nilai V aksen ada 36, 35, 34, 33 ya. Dari situ kita sesuaikan, nanti kita peroleh nilai K-nya. Kemudian Meyerhof juga memberikan F average ini, F average atau satuan friksi rata-rata tahanan gesek berdasarkan nilai NSPT. Rumusnya adalah untuk high displacement file 0,02 PAN 60 bar, di mana N 60 bar adalah rata-rata nilai standar penetration ratio dari awal sampai ujung tiang, di mana PA adalah atmospheric pressure sebesar 100 kN per meter persegi. Untuk low displacement file lebih rendah, yaitu 0,01 PA kali N60 bar ya. Nah, kemudian Broad dan kawan-kawan itu memberikan F average-nya dengan rumus tersendiri, yaitu 0,224 PA N60 bar kali pangkat 0,29. Jadi kalau ditotalkan, kalau kita sudah dapat F average-nya, maka kita tinggal hitung nilai QS-nya, yaitu P kali L kali F average. Nah, untuk berdasarkan nilai uji CPT atau sondir itu dari Nottingham and Spearman memberikan formula bahwa satuan friksinya itu bisa diambil sebesar alfa aksen kali FC. Jadi kita punya data FC dari nilai uji sondir per kedalaman. Nah, kalau untuk dihitung daya dukung friction kulitnya, maka dikali alfa aksen, dimana alfa bisa dilihat dari grafik ini.
Jadi kalau untuk elektrik komponetrometer sebelah kiri, untuk mechanical komponetrometer sebelah kanan. Jadi di situ kita peroleh alfa aksen terhadap L per D. Ini dari Nottingham and Smertman. Oke, untuk contoh problem ya kita bisa hitung ini daya dukung tahanan kulit di mana ada data NSPT terhadap kedalaman dengan dimensi 0,305 kali 0,305 meter dimensi pondasinya dan panjangnya 15,2 meter. Nah, tinggal dihitung berdasarkan nilai NSPT tadi ya. Jadi kita hitung F average-nya berapa dari nilai NSPT ini. Kemudian yang problem 5 ini berdasarkan data jika kita punya data lapisan pasir dengan gamma 17 kN per meter kubik, sudut geseknya 35. Kemudian dari situ kita bisa hitung daya dukung ujungnya dan daya dukung tahanan kulitnya berdasarkan Mayer, Hope, dan Cole and Castello. Silakan dicoba dengan rumus yang sudah diberikan tadi ya. Untuk QP-nya sebelumnya sudah dibahas, kemudian sekarang QS-nya, tahanan daya dukung kulitnya berapa. Nah, untuk berdasarkan data CPT kita punya FC ya, kemudian ada terhadap kedalamannya, panjangnya 18 meter, tahanan konus kice dan tahanan friksi dari JCPT. Tentukan beban izin pancang, berarti beban izin itu udah total dengan QP dan QS-nya. Jadi dihitung QP-nya dulu, kemudian nanti dihitung QS-nya. Oke, untuk selanjutnya adalah tahanan gesek kulit pada lapisan lempung.